Baik, Prof. Adik-adik, selamat siang. Ini sudah tepat jam 2 waktu Jogja. Terima kasih untuk kedatangan. Kalau saya harus bilang dengan hormat, saya menyebut Prof. Vimpi. Terima kasih Ya, sudah berkenan hadir. Uh, Kehadiran Prof. Vimpi pada hari ini adalah untuk monitoring kita terkait dengan pengenalan konsep anti-aging medicine dan hubungannya dengan sistem endokrin dan metabolisme sebagai salah satu bagian dalam kuliah di rangkaian di blog ini. Saya izin share screen untuk memperkenalkan Prof. Vimpi. Jadi ya. adik-adik, Prof. Vimpi saat ini lagi di Bali. Beliau adalah guru besar di Universitas Dayana. Beliau mengajar di program Magister Ilmu Biomedik kekhususan Anti-Aging Medicine Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Dan beliau juga berkarir bekerja di klinik Rusia di Denpasar. Beliau banyak tergabung dalam organisasi sebagai ketua, terutama di bagian Perhimpunan Dokter Spesialis Andrologi sebagai ketua, di Asosiasi Seksuologi Indonesia sebagai ketua, dan di Indonesian Center of Anti-Aging Medicine sebagai ketua. Beliau sangat berkegiatan banyak, beliau aktif menulis. Saya ingat sekali Prof. Vimpi juga menulis 2-3 buku di saat saya kuliah, adik-adik. Dan buku-buku beliau biasanya sold out, bukan karena kami murid-murid, tetapi memang karena sangat bagus kalau menurut saya pribadi untuk kita baca terkait dengan hormon dan juga konsep anti-aging medicine. Beliau juga kontributor dalam International Encyclopedia of Human Sexuality. Beliau adalah kontributor dalam obsesi ginekologi sosial, menulis banyak sekali artikel ilmiah, berbicara sebagai seminar ilmiah dan awam, ada juga tentang menulis buku tentang masyarakat, dan saya selalu menikmati puisi-puisi beliau yang ada di FB biasanya. Beliau juga mendapatkan berbagai penghargaan sebagai rekor muri dunia dari Museum Rekor Indonesia, Rekor Dunia Indonesia untuk pendiri program pasca sarjana anti-aging medicine yang pertama di dunia. Ya, lalu mendapatkan penghargaan dari Leadership Award dari American Academy of Anti-Aging Medicine sebagai pendiri dari program pasca sarjana anti-aging medicine yang pertama di dunia, dan mendapatkan Satya Lencana dari karya Satya dari Presiden Republik Indonesia, dan mendapatkan Udayana Award untuk integritas dalam pengembangan program pasca sarjana anti-aging. Kepada Prof. Vimpi, guru saya, hormat, waktu, dan ruangan Zoom ini kami persilahkan. Ya, terima kasih Widya yang telah mengundang saya, teman-teman dosen dan adik-adik mahasiswa. Saya akan sampaikan mengenai anti-aging medicine ya, seperti diperkenalkan tadi. Ini belum? Ampun, Prof. Sudah, Prof. Sudah. Iya, ternyata harus di-close dulu. Iya, Prof. Silahkan, Prof. Waktu dan ya, ruangan jadi Zoom. Selamat siang sekali lagi. Selamat siang, Prof. Ya, Dr. Widya, teman-teman dosen, adik-adik mahasiswa. Jadi saya akan sampaikan sesuai permintaan, jadi konsep anti-aging medicine, apa kaitannya dengan sistem endokrin ya, endokrin hormon ya, dengan sistem hormon. Nah, kalau kita melihat definisi, mungkin definisi dulu ya, anti-aging medicine bagian ilmu kedokteran yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran terkini. Jadi intinya untuk melakukan deteksi dini ya, pencegahan, pengobatan, dan perbaikan ke keadaan semula. Apa yang diperbaiki, yang dicegah ya berbagai disfungsi, kelainan, dan penyakit yang berkaitan dengan penuaan. Tujuannya untuk memperpanjang hidup dalam keadaan sehat. Jadi yang tujuan akhirnya adalah bagaimana life expectancy kita, ya, harapan hidup ya, usia harapan hidup kita lebih panjang ya dibandingkan dengan masa lalu. Lebih panjang tapi dalam keadaan sehat gitu. Jadi sekarang itu kalau saya tidak salah terakhir itu life expectancy kita itu sekitar 69 hanya. Ya. Nah, mungkin sekarang udah berubah ya. 69
sementara negara-negara lain di Asia itu lebih panjang. Jadi yang terpanjang kalau nggak salah di Asia itu Jepang ya, Jepang, Cina, seperti itu. Ya, kita di bawah gitu. Nah, tapi sekarang mungkin dengan apa namanya orang semakin mengerti konsep anti-aging, mungkin usia harapan hidup kita, life expectancy semakin panjang dan dalam keadaan yang lebih baik ya, lebih sehat ya. Nah, ini tadi sudah diperkenalkan, kami di Universitas Udayana mendirikan program pasca sarjana yang pertama di dunia itu. Ya, salah satu alumni ya Dr. Widya. Manusia. Makanya awet muda kelihatannya sekarang. Jadi ini kita dirikan tahun 2007. Kemudian tahun 2008 saya menerima penghargaan dari Amerika yang disampaikan oleh tokoh American Academy of Anti-Aging Medicine itu ya. Ini ya, jadi Goldman ya, Robert Goldman, tokoh di Amerika. Nah, beliau mendirikan anti-aging medicine itu waktu itu hanya sebagai kursus ya, course begitu. Ya, jadi bukan program pasca sarjana. Oleh karena itu saya kemudian telepon dia, saya bilang gimana kalau saya dirikan program pasca sarjana dengan gelar. Dia bilang, oh bagus sekali, saya setuju, dia bilang. Kemudian waktu peresmian itu tahun 2007, saya undang beliau datang ya di Universitas Udayana pada waktu itu. Ya, ini beberapa penghargaan yang saya terima. Ya. Nah, tujuan akhir seperti saya katakan tadi memperpanjang hidup ya dalam keadaan sehat ya dengan kualitas hidup yang baik ya. Mungkin teman-teman selama ini sering mendengar ya istilah kualitas hidup gitu ya. Nah, tapi mungkin saya yakin tidak banyak di antara teman-teman dokter yang mencoba mengukur kualitas hidup kita sendiri seperti apa gitu. Nah, padahal bisa dinilai itu. Nilai kualitas hidup kita seperti apa pada kondisi yang sekarang ini. Ya, jadi nilai akhirnya adalah very good, good, moderate, not good, and poor, very poor, paling bawah ya kualitas hidup kita. Jadi kualitas hidup kalau digambarkan seperti ini, itu kualitas hidupnya, itu usia yang di bawah. Kalau tanpa intervensi, ya cukup sekian. Mungkin pada usia berapa sudah sakit-sakitan, nggak mampu bekerja, kemudian meninggal. Ya. Nah, tapi dengan konsep intervensi, dengan konsep anti-aging medicine, bisa seperti itu. Usianya bertambah, quality of life-nya meningkat juga. Ya. Kira-kira seperti itu. Jadi, anti-aging medicine membawa paradigma baru ya dalam dunia kedokteran. Yang pertama, proses penuaan itu dianggap sebagai penyakit yang dapat dicegah, dihambat dan disembuhkan. Jadi kita menganggap sebagai penyakit, bukan penyakit ya, kita anggap sebagai penyakit. Penyakit itu bisa dicegah, bisa dihambat, bisa diterapi, disembuhkan, dikembalikan ke kondisi sehat ya. Yang kedua, manusia bukan menjadi orang terhukum karena takdir genetiknya. Nah, contohnya begini, mungkin saya terlalu progresif juga. Contohnya begini, kalau orang diabetes, ya, anaknya pasti diabetes. Nah, itu menurut hukum genetik begitu. Bapaknya, apalagi dan ibunya diabetes, anaknya pasti diabetes. Nah, kalau sekarang mungkin tidak harus ya, tidak harus diabetes. Kalau dari awal sudah dicegah dengan konsep anti-aging medicine itu. Dicegah, dihambat, kemudian disembuhkan. Kira-kira begitu. Nah, yang penting bagi kita semua, sesuai dengan topik yang diminta ke saya, manusia menjadi tua karena hormonnya menurun. Bukan sebaliknya. Jadi kalau hormon kita turun, kita menjadi tua. Contoh yang jelas adalah perempuan menopause. Itu kenapa? Karena hormonnya turun. Perempuan karena hormonnya turun menopause. Menopause kalau dulu dibiarkan, ya namanya sudah tua ya biarkan. Nah sekarang tidak lagi. Walaupun dia menopause, tapi dia tetap punya keinginan kualitas hidupnya baik. Nah karena itu kita berikan. Ya. Laki-laki
karena hormonnya turun mengalami andropause dengan berbagai akibatnya, akibat buruknya. Kalau dulu orang bilang ya karena sudah tua ya memang begitu. Nah, sekarang tidak lagi. Kalau ingin kualitas hidup bagus, ya walaupun usianya meningkat, hormonnya berkurang, ya berikan pengobatan. Nah, kira-kira begitu. Ya, perubahan paradigma yang dibawa oleh anti-aging medicine. Nah, lebih tegas lagi, anti-aging medicine bukan alternative medicine. Bukan ya, bukan alternative medicine. Bukan pula cosmetic medicine. Bukan aesthetic medicine. Ya, tapi betul-betul yang tadi itu membawa paradigma baru dalam dunia kedokteran. Nah, saya kasih contoh nih supaya ada hiburan dikit. Ini not anti-aging medicine. This is not anti-aging medicine. Ini siapa nih? Mike Tyson ya? Siapa namanya? Siapa tuh yang operasi itu? Ntar dulu. Michael Ini tahun Jackson, 7. Prof. Hah? Michael Jackson, Prof. Michael Jackson. Kok Mike Tyson? Michael Jackson. Ini tahun 70 ya. Lihat aja wajahnya begitu ya. Bentuknya begitu. 84 beda banget tuh. Ya, beda sekali karena dia operasi. Operasi tapi kulitnya masih mirip sama yang dulu. Ya. Nah, kemudian berikutnya 87 ya. Nah, kulitnya mulai berubah tuh. Terus semakin berubah ya. 96 seperti itu. Tapi berikutnya semakin kacau wajahnya itu. Kacau dan yang terakhir akhirnya dia meninggal ya dalam usia yang masih muda. Nah, itu bisa dimengerti mengapa karena berbagai bahan-bahan toksik masuk ke tubuhnya, disuntikkan ke tubuhnya. Ya, termasuk untuk mengubah warna kulitnya itu. Akhirnya dia meninggal. Tapi untung juga dia meninggal. Untung juga. Kenapa untung? Kalau hidup terus jadi seperti ini nanti. Jadi untung dia meninggal. Oke, kualitas hidup itu apa? Keadaan fisik dan psikis yang dirasakan seseorang untuk dapat mendukung kegiatan sehari-hari dalam lingkungan sosial tertentu. Jadi bagaimana keadaan fisik dan psikis kita ketika kita bekerja, ketika kita belajar, ketika kita praktikum, gimana? Baik atau tidak? Jadi bagaimana keadaan fisik dan psikis kita ketika melakukan kegiatan sehari-hari dalam lingkungan sosial tertentu. Lingkungan sosial Anda apa? Ya sebagai dosen ya orang-orang di perguruan tinggi, ya mahasiswa ya mahasiswa, sesama mahasiswa itu lingkungan sosial kita masing-masing ya. Semua orang ingin tetap muda dan sehat, tetapi tidak semua bisa. Jadi kalau ditanya setiap orang kamu ingin sehat nggak? Pasti jawabannya ya. Kamu ingin tetap muda nggak? Pasti jawabannya ya. Tetapi tidak semua orang bisa. Ada orang tampak lebih tua dari orang lain yang seusia. Nah, coba difoto ya kalau ada dua orang yang usianya sama, tapi kok wajahnya yang satu tampak lebih tua, yang satu tampak lebih muda. Itu ada banyak. Ada yang tampak lebih muda dari usianya. Usianya sudah 60 kok, ya. Wajahnya kayak 40 aja misalnya seperti itu. Mengapa? Nah, pertanyaannya mengapa? Ya, mengapa kok yang satu tampak lebih tua padahal usianya sama? Yang satu tampak lebih muda. Kita mengenal dua jenis usia sekarang. Jadi kalau Anda ditanya orang, umur kamu berapa? Jangan cepat dijawab. Tanya balik yang kamu maksud usia apa? Ada usia kronologis. Ini usia yang sesuai dengan Kronos tuh tahunnya, Kronos. Kronologis usia yang sesuai dengan akte kelahiran kita. Yang setiap tahun pasti bertambah. 20, 21, 22 terus begitu, pasti bertambah. Itu sekarang tidak penting. Yang lebih penting adalah usia fisiologis. Usia fisiologis itu apa? Usia fungsi organ tubuh kita.
fungsi organ tubuh kita. Nah, dua jenis usia ini tidak sama. Usia kronologis setiap tahun pasti bertambah. Usia fisiologis tidak mesti setiap tahun bertambah. Malah bisa berkurang kalau kita mendapatkan pengobatan yang benar. Kalau pola hidup kita benar, pola hidup sehat. Ya. Jadi ada dua jenis usia, ingat itu. Usia kronologis tidak penting. Yang penting sekali, sangat penting adalah usia fisiologis. Jadi tidak sama ya, usia fisiologis atau biologis tidak sama dengan usia kronologis. Tadi sudah saya katakan usia fisiologis mungkin lebih tua daripada usia kronologis atau sebaliknya yang kita inginkan. Contoh ini kasusnya, kasus pasien yang datang konsultasi ya. Ini hipogonadisme. Tahu hipogonadisme? Hipogonadisme artinya fungsi gonadnya turun. Tidak berfungsi atau kurang berfungsi sehingga hormonnya turun semua. Ini pria 31 tahun, menikah 2 tahun, sudah menikah 2 tahun. Ya. Tetapi tidak mampu melakukan hubungan seksual. Dorongan seksualnya rendah. Libidonya rendah ya. Nah, wajar karena hormon testosteronnya rendah. Tubuhnya sering lemah, wajar. Ya, karena hormon berpengaruh kemana-mana. Ya. Tidak ada semangat hidup. Nah itu sering apa? Patah semangat ya. Bosan hidup gitu ya, sering mengeluh begitu. Ada gangguan ereksi. Ya. Nggak bisa ereksi, nggak bisa melakukan hubungan seksual. Ya. Sehingga pasangannya sering marah, akhirnya meninggalkan dia. Ini contohnya. Ini laki ya. Walaupun apa namanya? Ginekomasti ya. Jadi payudaranya gede seperti itu. Jadi kalau Anda memperhatikan ini yang menarik adalah ginekomasti, lalu obesitas ya, visceral obesity, obesitas visceral, itu kaitannya jelas sekali dengan hormon. Ya. Nah, belum lagi kalau kita lihat di bagian yang kotak kuning itu. Oke ya, dilihat ya, hati-hati ya melihatnya. Jadi pengaruhnya ke situ. Ya. Jadi kelihatan di sini testisnya tidak berfungsi. Testisnya atrofi. Karena atrofi maka hormon testosteron dan hormon lainnya terganggu. Ya, karena itu kemudian terjadi perubahan bentuk tubuh seperti itu. Ya, obesitas, ginekomastia, disfungsi ereksi tadi, ya. Nah, ini seharusnya tidak terlambat datangnya. Tapi karena dia datang pada usia 31 tahun ya yang pasti dia berikan pengobatan bisa, ya, tetapi pengobatannya seumur hidup. Dia tidak mampu menghamili pasangannya karena testisnya sudah atrofi. Jadi pasien seperti ini pengobatannya seumur hidup kalau dia ingin kualitas hidupnya lebih baik. Ya. Jadi menjadi tua memang sebuah perjalanan hidup, tetapi kalau dapat diperlambat atau dicegah, mengapa tidak? Nah itu tugas kita sebagai dokter, sebagai calon dokter kelak kalau menemukan pasien pada usia ketika hormonnya mulai berkurang, kita berikan nasihat. Ya sebaiknya diperiksa ya supaya hormonnya tidak turun terus dan tidak menjadi cepat tua. Ya. Menjadi tua memang harus terjadi, tetapi kalau tetap berkualitas, bukankah itu sebuah kelebihan? Ya. Jadi itu selalu saya tekankan kepada pasien-pasien yang datang, walaupun Bapak Ibu sudah usia tua, tetapi kalau ingin tetap berkualitas, tetap bisa bekerja dengan baik, tetap otaknya berfungsi dengan baik, ya harus mendapatkan pengobatan. Nah, pertanyaan berikutnya, mengapa menjadi tua? Jadi selalu sebagai dokter kita harus mencari etiologi ya, penyebab ya. Diabetes, mengapa diabetes? Ya. Muntah mencret, mengapa muntah mencret? Etiologinya apa? Menjadi tua harus kita cari apa yang menyebabkan orang menjadi tua supaya penyebab itu bisa kita atasi dan kita bisa memberikan pengobatan dengan baik. Ada faktor internal. Nah, ini penting ya. Hormon yang berkurang. Begitu hormon berkurang, seperti saya katakan tadi,
terjadi proses penuaan. Radikal bebas itu setiap hari kita pasti bersentuhan dengan radikal bebas ya, baik yang masuk ke tubuh maupun yang dari luar ya. Proses glikosilasi juga, metilasi, apoptosis, sistem imun, ya, lalu kerusakan DNA, ya, dan faktor genetik tadi. Nah, tetapi jangan lupakan faktor eksternal, diet yang tidak sehat. Ya, banyak sekali diet tidak sehat, ya, yang kita hadapi sehari-hari, tetapi banyak orang tidak menyadari. Ya, bahkan sejak anak-anak sudah terpapar oleh diet tidak sehat. Mungkin Dr. Widya ingat bahwa program studi kita pernah melakukan penelitian membuktikan bahwa ayam broiler itu tidak sehat. Ya, ayam broiler yang kita makan sehari-hari sejak masa anak-anak itu ternyata tidak sehat karena terpapar dengan hormon estrogen, bahkan ada juga progesteron. Bayangkan kalau anak laki-laki sejak kecil terpapar dengan hormon estrogen, ya, maka pasti akan mengalami gangguan dia, gangguan dalam perkembangan penis dan testisnya, ya, menjadi gemuk juga. Nah, kalau anak perempuan dia akan cepat mens, ya, mensnya lebih cepat, lalu payudaranya akan lebih cepat berkembang, oleh karena makanannya itu tadi yang tidak kita sadari. Gaya hidup tidak sehat, ya, tidak semua kita loh, apalagi dokter ya. Dokter bedah yang suka begadang misalnya. Tidurnya cuma sedikit-sedikit, nah itu tidak sehat ya. Mungkin perlu diatur teman-teman sekalian yang sering menghadapi pasien-pasien akut, operasi tengah-tengah malam, itu mungkin perlu diatur bagaimana supaya tidurnya tetap cukup ya. Tidur yang cukup untuk orang dewasa itu tidur malam kan dikatakan 6-7 jam gitu ya. 6 jam paling tidak gitu. Nah, sekarang gimana caranya teman-teman mengatur supaya tidurnya cukup gitu ya. Jadi gaya hidup harus sehat ya. Lalu kebiasaan buruk yang kita lakukan sehari apa, misalnya merokok ya, alkohol berlebihan. Sering pasien tanya, boleh nggak saya minum alkohol ya? Saya bilang bukan tidak boleh. Boleh, tapi pilih minuman yang alkoholnya rendah. Ya, jangan whisky gitu misalnya. Whisky dibandingkan dengan wine jauh lebih rendah wine. Nah, itu saya katakan. Tapi yang penting jangan sampai terus-menerus ya, seolah-olah ketagihan gitu. Jangan, usahakan tidak seperti itu. Lalu polusi lingkungan. Nah, ini yang kita susah mengatasi ya, polusi lingkungan di udara gimana. Ya, Jakarta misalnya, teman-teman di Jakarta itu setiap hari polusi lingkungan itu. Karena pernah tercatat polusi lingkungan tertinggi itu ada di Jakarta. Itu wajar ya, karena penduduk sangat padat ya. Kemudian polusinya terus-menerus terjadi setiap hari. Pabrik-pabrik mengeluarkan asap polusi segala macam itu ya. Jadi, nah sekarang gimana cara mencegahnya ya, gimana ya? Nah, itu kadang-kadang ya pindah dari situ mungkin. Lalu stres yang berlebihan ya. Stres bukan tidak perlu, tapi sepanjang kita bisa mengatasi stres, maka pola hidup kita bisa sehat gitu. Nah, kemiskinan tentu terkait dengan pola hidup ya. Pola hidupnya sehat atau tidak sehat, makanannya sehat atau tidak sehat ya. Jadi memang sebagian masyarakat yang masih hidup dalam kemiskinan itu memang cenderung akan lebih tua, cepat menua dibandingkan dengan yang kehidupan ekonominya lebih baik ya, karena bisa mengatur pola makannya, bisa mengatur lingkungannya. Ya. Tapi yang sebagai dokter kita perlu mengetahui, mengingat penyebab proses penuaan ini, sehingga dari penyebab yang kita ketahui kita bisa memberikan pengobatan. Nah, untungnya bagi kita sebagai dokter ya, proses penuaan itu tidak berlangsung cepat gitu, tapi berlangsung lambat melalui 3 fase. Kenapa untung ya? Karena lambat kita punya kesempatan memberikan pengobatan atau intervensi. Jadi yang pertama tuh fase subklinis pada usia 25 sampai 35.
Nah, teman-teman dosen yang hadir ini mungkin Anda pada usia ini ya, atau lebih mungkin ya, 25, mungkin lebih ya, ada yang lebih mungkin ya. Jadi pada fase subklinis usia yang relatif muda ini sudah terjadi aging proses, mulai terjadi aging proses. Apa yang terjadi? Hormon mulai turun ya. Hormon testosteron, estrogen, progesteron, growth hormone, melatonin itu juga turun pada usia yang muda ini. Lalu berikutnya radikal bebas terbentuk, ya, mulai merusak sel ya, dan apa namanya, sel-sel rusak ya. Tapi walaupun proses penuaan tidak tampak dari luar, jadi orang melihat pada usia oh masih muda, kelihatan muda, tapi di dalam sudah mulai terjadi proses penuaan itu. Orang merasa normal ya, tidak ada tanda-tanda penuaan. Lalu pada fase transisi usia 35 sampai 45 tahun, hormon semakin banyak turun sampai 25%. Pasien saya perempuan pada usia 40 sudah menopause. Ya, padahal rata-rata kita di Indonesia sekarang 50, 49, 50 gitu. Tapi ada yang 40, 41 sudah menopause karena hormonnya turun lebih cepat dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Massa otot berkurang 1 kilogram setiap beberapa tahun ya. Di sisi lain lemak meningkat ya. Akibatnya energi berkurang, kekuatan berkurang, tubuh meningkat. Nah ini ya, insulin resisten, terjadi obesitas, risiko penyakit jantung. Ya, jadi penyakit jantung sudah bisa kita temukan akibat penyakit jantung meninggal pada usia antara ini ya, masih muda ini. Muncul tanda penuaan pada usia ini, sudah mulai muncul. Yang ketiga fase klinik ya, itu 45 tahun ke atas. Kadar hormon turun terus ya, sehingga menimbulkan berbagai masalah. Kemampuan menyerap makanan, vitamin, mineral juga menurun. Jadi walaupun makannya cukup, tapi nggak diserap oleh tubuh. Tidak cukup diserap. Densitas tulang berkurang ya, terjadi osteoporosis ya. Massa otot menurun cepat ya, 1 kilogram setiap 3 tahun. Ya, lemak dan berat badan meningkat, termasuk di lemak perut ya, obesitas ya, visceral obesity. Lalu sistem tubuh gagal, muncul banyak penyakit kronis pada fase klinik ini. Bahkan sekian persen orang terganggu ya melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, kalau digambarkan kadar hormon seperti ini ya. Jadi bisa dilihat itu puncaknya pada usia itu. Usia muda itu ya, 20-25 di sini. Setelah itu turun. Turun terus kalau dibiarkan ya turun terus ya. Termasuk hormon testosteron turun terus ya. Seperti itu. Jadi kembali pertanyaannya hormon turun begini dibiarkan atau tidak gitu. Kalau masa lalu ya dibiarkan karena sudah takdir. Nah, sekarang tidak ya, kita berikan pengobatan. Nah, ini perbandingan beberapa hormon ya. Ada yang turun, ada yang meningkat ya. Yang turun itu ini, testosteron, growth hormone, insulin growth factor, insulin-like growth factor 1, renin, aldosteron, triiodotirion, DHEA, DHEAS ya, itu turun. Nah, tapi di sisi lain ada yang meningkat tapi tidak menguntungkan ini yang meningkat. FSH, LH ya, vasopressin, insulin, PTH, ATH, leptin itu meningkat ya. Ini nggak bagus ya. Nah, ini juga nggak bagus karena turun ya. Oke. Nah, apa sih sebetulnya pengaruh hormon testosteron pada pria dan wanita? Nah, sampai sekarang masih banyak orang, termasuk teman-teman kita, teman-teman dokter, yang seolah-olah menganggap perempuan nggak punya testosteron. Gitu. Padahal punya. Sama seperti laki-laki, perempuan punya testosteron dan memerlukan testosteron. Apa sih pengaruhnya? Ini perbandingan antara hormon testosteron pada pria dan perempuan. Testosteron diperlukan bagi perkembangan pubertas, ya, baik pada pria maupun perempuan. Testosteron diperlukan bagi fungsi seksual, ya.
Jadi gairah seksual, libido itu dipengaruhi oleh testosteron, baik pada laki-laki maupun perempuan. Testosteron merangsang otot, tulang, dan darah, meningkatkan energi, fungsi kognitif, dan kenyamanan hidup, kualitas hidup ya. Itu dipengaruhi oleh testosteron. Nah, digambarkan lebih mudah seperti ini barangkali. Ini pada pria, jadi gairah seksual ya, libido ya, bangkitan seksual, eh, arousal ya, sexual arousal. Pada laki-laki ereksi, ereksi penis. Pada perempuan ereksi klitoris, lalu lubrikasi vagina. Itu dipengaruhi oleh testosteron. Sensasi orgasme itu dipengaruhi oleh testosteron. Sensasi orgasme. Nah, ini pada fungsi kognitif dan kenyamanan hidup ya. Energi dipengaruhi. Ya, let's go juga gitu ya. I'm lost, get lost ya. Kalau fungsi kognitif terganggu karena hormon testosteron turun ya demensia dia. Ya, kognitifnya terganggu. Ya. Kenyamanan hidup, don't worry, be happy gitu. Nah, itu dipengaruhi oleh testosteron. Jadi jangan lupa itu. Testosteron berpengaruh pada kenyamanan hidup juga. Tiap hari gimana kita bisa dirasakan kan? Hidup kita sehari-hari gimana? Kita bahagia, enak hidup kita. Enak dalam artian bukan karena banyak harta, bukan, tapi kita merasa happy, merasa nyaman hidup sehari-hari. Bekerja terasa rileks, nyaman gitu ya. Lalu juga merangsang otot, tulang, dan darah. Otot ya, jadi otot kita. Perempuan perlu otot nggak? Perlu. Ya, jadi jangan dianggap perempuan nggak perlu otot, perlu pasti perlu. Nah, justru kalau otot perempuan berkurang, nanti lemaknya yang banyak. Kalau ototnya berkurang, perempuan nggak punya tenaga nanti, ya kan? Bekerja pasti nggak segar kalau ototnya normal. Lalu tulang, massa tulang dipengaruhi oleh testosteron. Ya, jadi kalau testosteron rendah kurang, tulangnya keropos, osteoporosis nanti. Ya, darah juga eritropoiesis itu dipengaruhi oleh testosteron. Ya, jadi apalagi pengaruh testosteron. Nah itu ya lengkap seperti itu ya. Nah kalau terjadi penurunan kadar testosteron karena penuaan, akibatnya apa? Nah, terjadi penurunan pada apa saja? Kenyamanan hidup turun, merasa nggak nyaman hidupnya sehari-hari. Kedua, fungsi seksualnya terganggu tadi. Jadi kalau laki-laki ereksinya terganggu, perempuan klitorisnya nggak ereksi, lubrikasi vaginanya kurang, sehingga kalau hubungan seksual terjadi sakit ya, dispareunia. Tiga, fungsi kognitif ya, otaknya ya, lupa ini siapa ya, lupa anak, lupa istri, itu yang repot, lupa suami. Ya. Fungsi kognitif, volume sel darah merah ya, eritropoiesisnya terganggu, kekuatan otot juga ya, apalagi massa tulang, nah, risiko fraktur tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi apa orang-orang teman-teman sejawat yang sudah berumur atau orang tua para mahasiswa itu perlu diingatkan itu ya, jangan sampai turun terus testosteronnya akhirnya fraktur baru sadar, waduh ini karena testosteronnya rendah. Jadi jangan sampai fraktur duluan baru sadar ya. Yang ketujuh, imunitasnya, kekebalan tubuh itu antara lain karena ditentukan oleh kadar testosteron yang harus cukup ya. Kalau tidak ya imunitasnya turun. Nah itu penurunan, tapi di sisi lain terjadi peningkatan. Ini sudah saya sebut tadi, massa lemak yang mengubah bentuk tubuh ya. Ya, jadi kalau dulu bentuk tubuhnya langsing, sekarang jadi langsung gitu ya, karena obesitas gitu. Penyakit jantung, pembuluh darah ya, meningkat ya. Lalu gangguan perasaan dan pola tidur terganggu. Tidur terganggu, sering terganggu. Perasaannya nggak jelas ya, berubah-ubah gitu ya, mood swing ya perasaannya.
Jadi untuk mengenal tanda penuaan, tanda fisik ya, massa otot berkurang, lemak meningkat, kulit berkerut, daya ingat berkurang, fungsi seksual terganggu, kemampuan kerja menurun, tulang-tulang sakit. Nah, itu tanda fisik. Tanda psikisnya, menurunnya gairah hidup, sulit tidur, mudah cemas, mudah tersinggung. Ya, nah, tanda sederhana ini kita bisa pakai untuk menduga pasien kita itu apakah memang mengalami penurunan hormonnya, hormon testosteronnya. Jadi pakai tanda-tanda ini dulu. Tanda fisik ada nggak? Tanda psikis ada atau tidak, gitu ya. Nah, kalau kita melihat lemak ya seperti ini. Lemak di sini ya. Ini lemak tidak sehat ya. Nah, banyak orang ini lemaknya tidak sehat ya di anu aja, di aspirasi aja ya. Ya bisa diaspirasi tapi kalau hormonnya tidak diperbaiki ya tumbuh lagi nanti. Ya. Itu sama dengan orang-orang panas karena malaria ya, cuma dikasih paracetamol doang ya. Nggak dikasih anti malaria. Ya begitu panasnya turun, ya naik lagi panasnya kalau malarianya masih ada gitu ya. Nah, ini perkembangan penis terganggu ya. Jadi istrinya terpaksa pakai ini apa lensa untuk lihat mana di barang kok nggak kelihatan gitu ya. Lahir bersama, besar bersama, kamu mati duluan gitu. Disfungsi ereksi ya. Lahirnya bersama, besar bersama, kok mati duluan gitu ya. Nah, yang perlu juga kita ukur adalah body mass index ya, BMI index massa tubuh ya. Itu dengan cara sederhana sebetulnya bisa ya. Parameter untuk menilai derajat obesitas, berat badan ya dibagi dengan tinggi badan dalam kuadrat. Dihitung nanti ya, berat badan berapa. Misalnya 80 kilo dibagi tinggi badan berapa? 1, berapa? 1,70 misalnya kali 1,70 ya, berapa? Setelah dibagi, nah untuk orang Asia, orang Indonesia ini ya. Kalau nilainya tadi di atas 23 berarti kelebihan berat badan. Kalau di atas 25 obesitas. Ya. Jadi yang normal ya 23 ke bawah ya. Jangan kelebihan jangan di atas 23. Nanti diukur ulang ya. Diukur masing-masing ukur sendiri. Terus lapor ke dokter Widya ya. Termasuk yang mana. Nah, kalau cara sederhana ya diukur pakai ini aja. Lingkar perut aja. Paling sederhana ya lingkar perut itu. Waist circumference ya. Jadi tinggal apa namanya sentimeteran dilingkarkan 1 senti di atas pusat ya, pusar ya, kemudian dilihat berapa. Itu ya. Nah, untuk orang Indonesia itu laki-laki tidak lebih dari 90 ya untuk Asia Pasifiknya. Gitu? Pria tidak lebih dari 90, perempuan tidak lebih dari 80. Ya. Tapi waktu ngukur harus rileks ya, jangan tahan napas supaya perutnya kecil, jangan. Ya, jadi 90, jadi pria kita, pria Indonesia di atas 90 sudah termasuk lemak obesitas visceral ya, harus mendapatkan pengobatan. Untuk perempuan 80 ya. Ya. Ini yang merah itu bentuknya nggak bagus, yang warna merah. Ya. Yang lebih bagus yang hijau itu. Ya. Ini. Itu yang apple, yang merah itu. Yang hijau yang lebih ideal, gitu ya. Bentuk seperti itu. Ya. Woi, yang ketawa tuh mengalami itu, yang mana tuh? Apple. Ya. Jadi kalau bentuk apple shape tadi yang merah itu bisa berkaitan dengan penyakit jantung, diabetes, hipertensi, stroke, penyakit kandung empedu. Nah, sederhana aja ya sebetulnya ya. Jadi kalau teman-teman menerima pasien bentuknya apple shape tadi itu, ya,
yang merah itu. Nah, kita duga aja dulu, jangan-jangan ada penyakit jantung, ada diabetes, ada hipertensi. Nah, selanjutnya periksa, benar nggak sih? Ya, bisa didukung dengan pemeriksaan laboratorium ya, yang ke arah penyakit jantung, diabetes misalnya. Ini Rod Stewart, Rod Stewart. Ini tahun berapa nih bintang film zaman jadul dulu, sekarang sudah meninggal ya. Ini dulu dia begitu ganteng gitu gagah. Ternyata sekian tahun kemudian seperti itu bentuknya. Siapa lagi? Nah, ini dia. Arnold Schwarzenegger ya. Waktu muda ini jelas pakai steroid ya. Jelas pakai hormon. Gak bisa dibantah lagi pasti steroid itu. Nah, bentuk kemudiannya seperti itu ya. Bukan hanya manusia, bahkan patung bisa berubah nih kalau nggak mengalami pengobatan anti-aging. Nah, itu bisa seperti itu ya. Ya, ini hiburan aja ya. Nah, menopause ya. Jadi setiap perempuan akan mengalami menopause dalam perjalanan hidupnya ya. Jadi hormon estrogen, progesteron, testosteron menurun tajam ya. Keluarnya apa? Kesuburan pasti berhenti ya. Jadi kalau sudah menopause total nggak mungkin bisa punya anak lagi. Perubahan pada kelamin apa? Vagina berkerut, lapisan epitel menipis, elastisitas vagina berkurang, perlendiran vagina berkurang, ya, sehingga terjadi dispareunia ketika melakukan hubungan seksual. Akibatnya sakit saat hubungan, ya. Jadi kehidupan seksual terganggu, libido berkurang, ya. Jadi keharmonisan kehidupan seksual dengan pasangan terganggu kalau tidak diatasi, ya. Pada laki-laki terjadi andropause. Hormon testosteron berkurang, turun. Bisa tajam, bisa sedikit, ya. Gejalanya sering lelah, sering capek, ya. Dorongan seksual berkurang, menurun, ereksi terganggu, selera makan terganggu, menurun, mudah tersinggung, ya, konsentrasi menurun, ya. Bahkan kalau terus bisa terjadi apa namanya Alzheimer itu ya. Jadi menjadi tua itu orang umumnya pasrah harus mengalami penyakit, kemunduran, kekurangan, ketidakberdayaan. Jadi pada umumnya orang begitu ya sampai sekarang. Jadi kalau ditanya kok begini ya, ya namanya sudah tua gitu. Jawabannya seperti itu ya. Itu jawaban masa lalu ya. Jadi jawaban sekarang kita ajarkan kepada pasien-pasien yang usia lanjut, orang tua kita. Jadi walaupun usia terus bertambah tua, tetapi kualitas hidup bisa tetap diupayakan seperti pada usia muda, ya, sehingga hidupnya terasa nyaman. Kalau mau bekerja masih bisa bekerja, ya. Jadi istilah penyakit tua sangat dikenal oleh masyarakat. Penyakit tua itu harus kita hindari sekarang ya. Jadi konsep baru anti-aging medicine, proses penuaan dianggap penyakit. Tadi sudah saya jelaskan, maka dapat dicegah dan dihambat. Itu yang penting ya. Dapat dicegah, diobati, ya, dihambat, diobati, dikembalikan. Ya. Menjadi tua tidak harus mengalami berbagai penyakit, kemunduran, kekurangan, dan ketidakberdayaan. Silakan menjadi tua secara kronologis, ya, tapi tidak harus mengalami berbagai masalah buruk itu, ya, karena secara fisiologis kita bisa kembalikan seperti pada usia muda. Hidup dengan kualitas prima walaupun usia sudah tua. Ya, itu konsep baru yang dibawa oleh anti-aging medicine. Ya. Jadi akhirnya adalah seperti saya katakan tadi, usia lebih panjang, tetapi tetap hidup sehat dan berkualitas. Ya. Jadi akhirnya kalau kita gambarkan proses penuaan itu sebagai satu circulus vitiosus ya, lingkaran setan gitu. Tidak sehat, banyak keluhan fisik, psikis, tidak berkualitas, cepat tua. Kalau sudah cepat tua, tidak menarik, tidak berkualitas. Terus begitu. Keluhan fisik menimbulkan keluhan psikis.
Keluhan psikis semakin memperburuk keluhan fisik. Nah, itu lingkaran setannya seperti ini. Jadi jawaban kita adalah ini jangan dibiarkan. Supaya lingkaran setannya ini putus. Sirkulus vitiusnya putus. Nggak terus berulang seperti itu. Ya. Banyak orang sehat ya, banyak orang tidak sehat tapi tidak menyadari. Ini pasien saya nih. Ini pasien yang baru ya, karena bulan lalu baru datang. Nah, bedanya laki-laki dengan perempuan itu, ya, kalau pasien perempuan untuk difoto setengah mati, nggak maunya. Apalagi suruh buka apa namanya BH itu nggak mau dia pasti. Kalau laki kan tadi ya suruh buka semuanya mau dia. Nah ini nggak mau, tapi dari penampilan ini teman-teman bisa lihat ini obesitasnya sudah buruk ini. Visceral obesity, ya bukan hanya visceral tapi semuanya ya, lengan, kakinya, ya. Nah, perut jelas ya, payudara jelas ya. Nah, pasien ini jelas bukan karena kelebihan makan. Bukan, ya. Masih banyak orang menganggap gemuk itu karena banyak makan. Enggak. Kalau seperti ini pasti bukan karena kebanyakan makan, tapi karena masalah hormon. Sudah pasti, hampir pasti, pastilah. Pasti masalah hormon. Ya, ini hanya bisa diatasi kalau sudah ada bukti melalui pemeriksaan bahwa hormonnya turunnya seberapa. Ya, lalu kemudian ada penyakit-penyakit enggak di balik ini. Misalnya diabetes tadi, ya, lipidnya, profil lipidnya seperti apa, ya, lalu hipertensi dan sebagainya. Itu semua harus kita periksa agar kita bisa memberikan pengobatan yang pasti ya, yang jelas ya, dan yang bisa mengembalikan kondisinya. Ya. Jadi this is not only about ya karena kebanyakan makan ya, tetapi karena masalah hormonal. Nah ini juga pasien saya seorang pemuda 26 tahun pada waktu datang dari Jakarta. Pasien ini telah mengalami gastrektomi ya, jadi pemotongan gaster ya, 2 tahun lalu di Singapura ya. Jadi dia ke Singapura kondisi seperti ini, dokter di sana menyarankan dan melakukan gastrektomi. Ya. Karena tujuannya apa? Kalau gasternya dipotong maka dia makannya akan makin sedikit gitu. Ya benar sih, makannya makin sedikit, tapi nggak berubah. Setelah 2 tahun nggak berubah. Malah mengerikan. Kenapa? Karena masalahnya masalah hormon. Lupa mungkin nggak diperiksa di sana. Ya silakan aja gastrektomi silakan, tapi penyebab dasarnya harus kita temukan, yaitu hormon itu. Ya, ada lagi nggak masih? Ya ini, ya. Pria 58 tahun dari Jakarta, obes ya. Circumference-nya 122. Disfungsi ereksi, sering mengantuk, ginekomastia juga. Nah, dari hasil labnya, glukosa tinggi ya, kolesterol juga tinggi, testosteron T itu rendah ya, IGF-nya juga rendah ya. Jadi pasien seperti ini jelas pengobatannya apa? Ya, selain pola hidup, pengobatan penyakitnya yang ada, tentu pengobatan hormon. Ini pasiennya bisa dilihat obesnya seperti apa itu perutnya ya, seperti hamil berapa bulan ini. Kemudian payudaranya juga ya, ginekomastia besar ya. Jadi kalau kita punya data seperti ini ya kita bisa memberikan pengobatan dengan benar dan tepat ya. Nah, satu lagi saya singgung adalah adult growth hormone deficiency ya. AGHD itu ya, adult growth hormone deficiency. Jadi penurunan growth hormone pada usia lanjut, pada usia dewasa. Apa saja yang terjadi? Visceral obesity, total dan visceral obesitas ya. Lean body mass ya, kekuatan berkurang ya. Kapasitas olahraga berkurang ya. Terus ya, energi berkurang ya, sering capek, sering lelah ya. Bone mineral density berkurang, mudah fraktur, kulit tipis, kering, ekstremitas dingin, sosial isolasi, isolasi sosial, perasaan tertekan, cemas, berkurangnya kenyamanan hidup, dislipidemia, gangguan fungsi jantung,
aterogenesis lebih cepat terjadi, disfungsi seksual, lalu impair glucose toleransi. Ini kalau menyangkut growth hormone defisiensi. Ya, jadi berarti kalau ada pasien mengalami keluhan seperti ini, ya salah satu penyebab bisa karena growth hormone defisiensi pada orang dewasa itu. Tadi ini sudah ya, bahkan patung aja bisa berubah gitu. Nah, sekarang kalau hypothyroidism seperti apa? Termogenesis berkurang, metabolic rate berkurang, body mass index meningkat, obesitas juga ya kalau terjadi hypothyroidism. Kulit kasar, bersisik, tipis, pucat, kulit kering, keringat kurang ya, rambut kasar, rapuh, alopecia, kuku rapuh, tipis dan kasar ya. Nah, berarti kemudian gimana pendekatan praktis untuk mengatasi proses penuaan ya. Saya menjelang akhir presentasi saya ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan secara praktis untuk mengatasi proses penuaan? Yang pertama, deteksi dini. Ya, melalui aspek estetik seperti komposisi tubuh, ekspresi wajah tadi sudah saya katakan ya. Dari ekspresi wajah, bentuk tubuh kita bisa menduga orang ini mengalami proses penuaan karena apa ya. Lalu kedua, evaluasi dan cari etiologinya Pak. Ada nggak tadi itu diabetes, ya, hipertensi, ya, lalu apa misalnya penyakit-penyakit yang lain ya, faktor risiko yang lain itu bisa kita evaluasi, kita cari lalu kita berikan pengobatan. Sarankan menerapkan pola hidup sehat. Nanti pola hidup sehat lengkapnya ada 10, mudah-mudahan saya nggak lupa mencantumkan di sini. Terapkan pola hidup sehat, berikan pengobatan. Pengobatannya apa? Bisa dipilih itu. Antioksidan, suplemen, hormon, replacement terapi, ya. Lalu puncaknya adalah stem cell terapi. Ya, asal benar stem cell-nya benar bisa diberikan. Tapi walaupun sekarang secara internasional FDA belum memberikan rekomendasi untuk anti-aging medicine, belum ya. Tapi untuk gangguan tulang sepertinya sudah direkomendasi. Jadi kalau terdapat penyakit terkait penuaan, segera berikan pengobatan sesuai standar. Ya. Jadi tadi misalnya diabetes, ya berikan pengobatan diabetes, jangan lupa. Hipertensi, ya berikan hipertensi. Dislipidemia, berikan pengobatan. Ya, jadi sesuai dengan standar yang berlaku. Ya. Nah, terakhir, khususnya bagi perempuan, ya kalau mau berikan intervensi estetika. Ya, penampilan kulit, wajah gimana, misalnya. Silakan aja. Tidak dilarang, ya. Boleh, tapi intervensi estetika itu hanya superficial, ya, tidak ke dalam, tidak di dalam, tidak mengatasi masalah di dalam tubuh. Intervensi estetik hanya tampilan luar saja. Silakan, tidak dilarang ya. Tapi jangan lupa memberikan pengobatan yang komprehensif yang semua tadi itu. Nah, jadi kalau saya gambarkan bangunan anti-aging medicine seperti ini. Deteksi dini, evaluasi non-invasif ya. Jadi evaluasi anti-aging medicine non-invasif, bukan operasi. Ya. Menerapkan pola hidup sehat. Lakukan pengaturan diet dan olahraga yang teratur. Pemberian nutrien, hormon, antioksidan, ya, stem cell pada akhirnya. Puncaknya intervensi estetik. Kalau mau diberikan intervensi estetik. Nah, seperti ini secara lengkap ya bangunan the building of anti-aging medicine, bangunan anti-aging medicine itu. Jadi kalau dalam kondisi hormon berkurang atau tidak seimbang dengan hormon lain, ya kita berikan hormon replacement terapi dengan berbagai indikasi, kontraindikasi, lalu evaluasi, ya lanjutkan dengan evaluasi sampai pengobatan selesai. Ya. Tetapi tanpa indikasi yang benar, hormon replacement terapi justru dapat menimbulkan akibat buruk, bahkan berbahaya. Contoh tadi itu, ya itu yang diberikan steroid, ya padahal steroidnya normal, semata-mata hanya untuk agar ototnya besar, ototnya berkembang. Nah, itu tidak dianjurkan memberikan hormon kalau hormonnya cukup di dalam tubuh.
Nah, jadi kita sebagai profesional harus melakukan pemeriksaan dulu. Apakah orang ini memang memerlukan hormon replacement terapi atau hormonnya cukup? Ya nggak perlu gitu ya. Nah, berikutnya karena proses penuaan berlangsung lambat melalui 3 fase, jadi ada waktu yang cukup bagi kita untuk memberikan pengobatan yang berdasarkan bukti ilmiah. Ini berkali-kali saya sebutkan dalam berbagai kesempatan evidence-based medicine. Ya, jadi kita harus terapkan evidence-based medicine. Ya, jadi praktek kedokteran yang didasarkan pada bukti ilmiah. Ya, jadi kalau tidak ada bukti ilmiah, kita tidak akan berani, kita nggak boleh memberikan pengobatan itu. Akhirnya, jangan lupa menjaga kesehatan agar tetap sehat dengan kualitas hidup yang baik. Terapkan 10 pedoman berikut ini. Ya. 1. Menjaga kesehatan tubuh dan jiwa dengan pola hidup sehat. Olahraga teratur, minimal 30 menit setiap hari atau hampir setiap hari. Makanan sehat dan cukup, rendah kalori, banyak sayur, ya, dan cukup protein. Ya. Hindari dan atasi stres, hindari bahan yang bersifat racun, seperti merokok, alkohol berlebihan, pestisida, bahan pengawet yang dilarang. Berikutnya ada keseimbangan antara kesibukan dan relaksasi. Ya. Yang kedua, kehidupan berkeluarga harus berlangsung harmonis, termasuk kehidupan seksualnya. Hindari perilaku seksual yang tidak sehat. Kehidupan sosial lainnya harus menyenangkan dengan lingkungan kita. Jangan merasa sudah tua dan tidak berdaya. 4. Lakukan pekerjaan sebagai sebuah kesenangan, bukan beban ya. Sebagai sebuah kesenangan. Kalau Anda praktek dokter, sebagai dokter ya, anggap sebagai sebuah kesenangan. Ketika bertemu dengan banyak pasien, komunikasi dengan banyak pasien, anggap sebagai sebuah kesenangan. Hindari dianggap sebagai sebuah beban. Hiduplah dalam lingkungan sosial yang sesuai hati nurani. Jadi kalau di lingkungan kita tuh banyak orang jahat misalnya, ya kita jangan hidup di dalam lingkungan sosial itu. Kalau lingkungan sosial kita orang-orang koruptor, ya jangan mengganggu kita, ya jangan kita hidup di situ. Ya. Berikutnya, upayakan selalu berpikir positif dan optimis. Jangan merasa sehat dan normal hanya karena tidak merasakan keluhan yang serius. Banyak pasien saya itu, dia merasa sehat, tapi ketika diperiksa labnya, wah ternyata diabetes, kolesterol tinggi, gitu. Ya, padahal dia merasa sehat aja gitu. Jadi jangan merasa sehat dan normal hanya karena tidak merasakan keluhan yang serius. 8. Lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala yang diperlukan dan sesuai dengan kondisi. Nah, kita yang menentukan ya, periksa lab itu yang mana? Nah, kita yang milih ini sesuai dengan apa yang kita dapatkan dari pasien itu. Ya. Jangan gunakan obat atau ramuan yang tidak punya dasar ilmiah yang jelas dan tanpa petunjuk tenaga ahli. Ya. Sekarang banyak sekali di media sosial itu jualan-jualan ya berbagai ramuan ya, herbal-herbal yang tidak apa namanya, yang berbahaya bahkan karena dicampur dengan obat keras tertentu ya. Itu hindari dan sarankan pasien untuk tidak membeli obat apapun ya melalui online. Ya harus sesuai dengan petunjuk tenaga ahli. Yang 10, yang ke-10 gunakan obat dan suplemen yang diperlukan sesuai petunjuk tenaga ahli. Ya, saya kira nah ini terakhir ya, jangan lupa lakukan check up teratur. Tujuannya apa? Deteksi dini. Ya, adanya biomarker proses penuaan. Sudah mengalami proses penuaan enggak? Itu bisa dilakukan dengan check up yang teratur. Paling tidak setiap tahun misalnya ya. Deteksi dini penyakit atau gangguan lain terkait penuaan. Ya, berikutnya bisa dilakukan intervensi atau pengobatan jika diperlukan. Saya kira seperti itu apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman sekalian, adik-adik mahasiswa. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Prof untuk sharing yang sangat luar biasa sekali adik-adik. Jadi kalau saya bisa sedikit cerita, saya jatuh cinta pada konsep terkait dengan anti-aging medicine ketika Prof Wimpi ada di dalam satu seminar gitu.
Jadi saya selama ini saya merasa apakah saya sudah benar ya mendaftar di program studi anti-aging. Sebab orang-orang selalu berpikir itu adalah terkait dengan estetik. Ternyata ketika saya kuliah saya lebih mantap lagi bahwa ternyata konsep anti-aging medicine itu bisa membawa kita untuk melihat manusia sebagai satu holistik gitu. Dan saya bangga menjadi salah satu murid dari Prof. Vimpi karena dari situ saya bisa belajar melihat hormon dengan kacamata yang berbeda. Bahwa penuaan itu memang kalau sudah menua, untuk menua memang sudah manusiawi gitu ya, hakiki. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa mencegah gitu ya, Prof ya. Dan Ya. mungkin akan ada saatnya kita bisa reverse gitu ya, Prof. Malah dengan kita Seperti yang ngomong ini ya. amin, Prof. Kalau dibilang yang seperti ngomong, Prof. Vimpi, kalau adik-adik percaya atau tidak, Prof. Vimpi, saya ketemu 10 tahun yang lalu, berapa tahun saya kuliah 2014, Prof. Masih sama ya, Prof. Belum berubah, malah kalau ada yang tidak berubah itu malah Prof. Kalau saya malah kalau secara BMI Prof sudah melebar setelah melahirkan, Prof. Jadi saya tetap berjuang untuk kembali ke kehidupan yang jauh lebih sehat. Tapi kalau Prof. Wimpi memang jauh, kalau adik-adik bisa melihat yang kasih kuliah ke saya, Prof. Wimpi ini badannya, wajahnya, saya malah kagum, Prof. Kok nggak berubah ya, Prof? Ya, terima kasih banyak, Prof. Iya. Setelah ini nanti sesi, saya izin untuk ke rekan saya, Dokter Nuke, untuk adik-adik yang punya pertanyaan dapat berikan pertanyaan. Dokter Nuke, apa berkenan untuk membantu saya untuk sesi tanya jawab? Baik, terima kasih. Ya. Nah, sekarang sesi pertanyaan kami buka ya untuk adik-adik semuanya dan juga untuk rekan-rekan dosen. Silahkan mungkin bisa memberikan pertanyaan satu pertanyaan terlebih dahulu. Ada yang bersiap untuk memberikan pertanyaan? Monggo adik-adik sekalian. Silakan siapa yang mau bertanya langsung raise hand saja, nanti langsung mic untuk bisa langsung bertanya pada Prof. Silakan adik-adik. Ada yang tertarik mungkin tentang anti-aging medicine atau ada yang Rara mau bertanya Rara? Belum ya? Ngantuk, udah ngantuk. Hmm. Baik, adik-adik, monggo silakan bisa raise hand saja. Baik, Maria Albertina, silakan langsung open mic saja deh. Baik, terima kasih dokter. Perkenalkan nama saya Fionesa. Saya ingin bertanya dokter, tadi pada bagian slide yang seorang laki-laki yang payudaranya itu membesar sama bagian testisnya itu mengecil dok. Nah, itu kan pada bagian payudaranya itu kan membesar. Apakah di payudaranya itu mengeluarkan pada perempuan kan mengeluarkan air susu? Apakah sama atau tidak dokter? Terima kasih. Nah, kebetulan pada pasien itu nggak sampai mengeluarkan cairan ya, tapi sudah membesar itu. Membesar itu jelas karena apa namanya testosteronnya rendah sekali, sehingga di sisi lain estrogennya meningkat gitu. Karena meningkat makanya dia membesar itu. Tapi nggak sampai mengeluarkan cairan susu itu, nggak sampai. Nah, di sisi lain prolaktinnya juga tinggi dia. Nah, salah satu yang terjadi kalau prolaktin tinggi yaitu ginekomastia itu. Ya. Jadi pasien itu kasihan memang karena dia datangnya sudah terlambat gitu. Ya, terlambat dan pengobatannya kemudian harus seumur hidup. Seumur hidup karena testisnya tidak berfungsi memproduksi testosteron. Itu saya kira ya. Baik, untuk Maria sudah jelas atau masih ingin bertanya kembali atau mengkonfirmasi? Sudah jelas dokter, Yes. terima kasih. Baik, terima kasih. Penanya selanjutnya dipersilahkan, adik-adik.
Ada yang ingin beri pertanyaan lagi? Baik, Rafael. Silakan Rafael, open mic saja. Baik, terima kasih atas kesempatannya Dokter Nuka. Jadi di sini saya ingin bertanya Dokter, kan untuk melakukan anti-aging ini kan suatu eh, pengobatan yang holistik kan Dok. Jadi apa sih langkah pertama yang harus kita lakukan sebagai seseorang itu yang eh, untuk memulai anti-aging ini dokter, apa yang harus ditanamkan mungkin di pikiran ataupun apa yang harus mulai kita lakukan dari sekarang sebagai langkah pertamanya dokter, mungkin itu. Ya, jadi seperti saya katakan tadi ya terapkan pola hidup sehat itu aja sebetulnya. Walaupun itu tidak mudah ya, orang menganggap mudah, menurut saya nggak mudah, malah sulit apalagi yang menyangkut makanan ya. Jadi makanan kita itu banyak yang tidak sehat kan sebetulnya ya, termasuk bagi perempuan ini apa namanya kosmetik-kosmetik itu kan belum tentu sehat itu ya, karena ada yang malah untuk pemutih misalnya ada yang dicampur dengan merkuri ya, ada yang dicampur macam-macam. Makanan juga begitu, pengawet-pengawet itu kan banyak sekali ya. Jadi seperti ayam tadi sudah saya sampaikan, ayam broiler itu ternyata mengandung hormon. Penjualnya kan nggak 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 peduli dengan itu, yang penting laku. Jadi kalau saya perhatikan, pernah saya tanya ke sejumlah ibu-ibu, ibu-ibu tuh lebih sering mana? Masak ayam atau ikan laut? Hampir semua jawabannya ayam, ya, karena mudah dibeli, harganya lebih murah mungkin. Ya, nah, padahal ayam broiler tuh jelas tidak sehat bagi anak-anak ya. Kalau bagi orang dewasa ya sudah nggak masalah, nggak akan mengganggu. Tapi bagi anak-anak itu mengganggu sekali. Ya. Oleh karena itu saya banyak sekali menerima pasien anak-anak dengan mikropenis, mikrotestis, kemudian anak-anak perempuan itu sudah mens misalnya. Nah itu contohnya. Ya. Jadi sekarang yang perlu kita perhatikan itu ya, pola hidup sehat itu. Nah tapi kembali lagi ke untuk makanan tidak mudah kita. Tapi tugas kita tetap memberikan edukasi kepada masyarakat. Hati-hati kalau bisa, saya selalu katakan itu. Kalau bisa jangan makan ayam broiler. Kalau ingin ayam usahakan ayam kampung. Nah, walaupun tidak mudah katanya sekarang mencari ayam kampung. Kalau ayam kampung itu saya sampai tahu tuh makanannya tuh ayam, apa namanya? Jagung gitu. Bukan itu, bukan apa itu. Kita menyebut pelet gitu ya. Tapi jagung yang dikasih. Nah, tapi tidak mudah katanya mencari itu, dan katanya ayamnya lebih keras gitu. Jadi harus dimasak lama baru bisa. Nah, tapi lebih sehat saya katakan dibandingkan dengan ayam broiler. Nah, itu barangkali yang bisa kita terapkan ya. Mudah-mudahan jelas ya, Rafael ya. Sudah jelas dokter, terima kasih banyak. Baik, penanya selanjutnya silakan. Ada yang masih ingin bertanya, adik? Silakan langsung raise hand saja. Lanjut. Bahkan Yosafat. Yosafat mau bertanya? Oh, nggak jadi ya? Nggak jadi tanya. Baik, silahkan yang lainnya. Monggo, adik-adik. Mengenai materi tadi. Silahkan langsung raise hand saja. Atau ada yang mau tanya di kolom chat juga dipersilahkan. Misalkan mau mengetik
suatu pertanyaan panjang gitu ya, silakan boleh tanya juga di kolom chat. Udah capek mungkin. Mungkin saya, Prof, eh, Nah, kalau silakan. boleh, kalau boleh, Boleh. ya, Prof, mungkin ini pertanyaan saya terkait dengan profesionalisme seorang dokter begitu yang menjalankan konsep anti-aging medicine. Ini adalah konsep, saya harus mengatakan bahwa bagi dunia tertentu, bagi belahan dunia tertentu, atau bahkan mungkin di Indonesia, konsep ini masih dianggap sebagai konsep yang menentang aging gitu ya. Padahal yang kita bawa adalah konsep ini adalah kita melihat usia bahwa bisa diobati begitu ya, karena pasti ada markernya, ada yang turun, ada yang naik. Nah, bagaimana pandangan Prof dan mungkin wejangan untuk saya gitu ya, muridnya Prof, menguatkan bahwa konsep anti aging ini adalah sangat sesuai dengan ilmu kedokteran masa sekarang. Ya, kalau tanya ke saya jelas jawaban saya ya bahwa ilmu pengetahuan itu kan memang harus berkembang ya, nggak boleh mandek kayak gitu. Kalau dulu mungkin orang menganggap orang menjadi tua ya sudah takdir gitu. Ya, nah, tapi sekarang dengan kemajuan anti-aging medicine maka kita akan mengatakan orang pasti menjadi tua, usianya pasti bertambah tua. Tapi bukan berarti kondisi kesehatannya harus juga tua. Ya. Bahkan bisa dikembalikan ke seperti pada usia muda. Itu bisa atau tidak? Bisa. Ya, karena kalau kita tahu penyebabnya apa? Penyebab menjadi tua atau menjadi tua itu apa? Ya itu yang kita obati. Ya, sederhana sebetulnya. Kan dulu kan kita nggak pernah berpikir kenapa ya orang jadi tua ya, nggak pernah berpikir seperti itu. Tapi kalau sekarang, apalagi dikaitkan dengan hormon kan jelas itu. Ya, kalau hormonnya turun ya orang jadi tua. Contohnya apa? Menopause, andropause. Ya, tapi kalau hormonnya dibalikkan, ya kita akan lebih bagus. Fungsi usia fisiologisnya akan kembali ke masa muda, walaupun bukan berarti harus mens lagi, tidak. Ya, tapi kondisi kualitas hidupnya itu akan menjadi baik. Ya, tetap berkarya dengan baik. Seperti itu saya kira. Ya. Jadi itu saya kira nggak bisa dibantah lagi kalau kita menjelaskan dengan benar. Ya. Penyebabnya karena hormon turun, kalau hormonnya dinaikkan ya nggak jadi turun ya kualitas hidupnya akan lebih bagus. Ya. Oleh karena itu kita yang berpraktek di anti-aging medicine harus bisa memberikan contoh. Ya. Jangan sampai kita sendiri jangan ini Pak ya, nggak boleh ini ya, nggak boleh tambah gemuk ya, padahal kita sendiri makin gemuk. Nah itu repot nanti. Gitu ya saya kira ya. Ya, Prof, terima kasih banyak untuk wejangannya. Adik-adik masih ada yang ingin bertanya? Kalau mungkin sudah tidak ada, mungkin Dr. Nuka saya izin untuk Prof. Impi apakah berkenan untuk memberikan take home message secara umum karena minggu depan adik-adik sudah akan mulai ujian Prof, responsi dan lain-lain, dan ini adalah penutup dari blok sistem endokrin dan metabolisme. Mohon berkenan Prof untuk dapat memberikan take Ya, home message. jadi seperti yang saya sampaikan tadi, anti-aging medicine satu ilmu yang baru, satu cabang yang relatif baru ya dibandingkan dengan lain. Tapi apa yang saya sampaikan tadi itu sudah mempunyai bukti yang cukup. Penelitian-penelitian sudah menunjukkan sekian banyak bukti evidence based ya dari hasil-hasil penelitian yang terkait anti-aging medicine itu. Ya. Jadi saya kira silakan adik-adik sekalian untuk kemudian mengembangkan itu dalam praktek setelah menjadi dokter kemudian. Ya. Nanti saya kirim aja itunya, Dokter Widya ya, materinya ya, Siap, supaya Prof. bisa di
pelajari lagi ya. Iya. Saya kira seperti itu. Terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Ya. Ya. Dari kami malah yang ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk Prof. Wimpi yang sudah berkenan memprioritaskan waktu di tengah waktu Prof. Wimpi yang sangat berharga. Terima kasih walaupun hanya secara daring Prof, tapi ilmu dari Prof sangat berharga bagi kami. Terima kasih sudah membawakan dan buat saya adalah kembali semangat tentang aging itu sendiri. Semoga adik-adik yang dibawakan oleh Prof. Wimpi akan bisa menjadi manfaat bagi kita semua, dan bagaimana adik-adik kita bersama dapat berefleksi bagaimana hubungan antara konsep anti-aging medicine dengan sistem endokrin, dan pada akhirnya bagaimana kita melihat manusia dengan lebih holistik lagi. Terima kasih banyak Prof. Wimpi, terima kasih banyak Dr. Nuke, terima kasih banyak Bu Rini, terima kasih banyak adik-adik yang sudah berkenan untuk hadir pada sesi hari ini. Terima kasih untuk dosen-dosen sekalian. Saya lihat ada beberapa teman juga yang bergabung, Prof. Terima kasih banyak sudah hadir di dalam kuliah umum. Semoga bisa kami undang kapan-kapan ya, Prof, ke Jogja untuk mungkin diskusi lebih dalam ya, Prof. Ya. Terima kasih banyak, Prof. Selamat sore. Ya, sukses semua ya. Ya, terima kasih banyak, Prof. Terima kasih Dokter Widya, Dokter Nuke, Prof. Wimpi, dan teman-teman. Terima kasih, Dok. Terima kasih dokter. Terima kasih Terima Prof. Terima kasih kasih, Dokter Widya. Terima kasih Terima kasih, Dokter. dokter. Terima kasih dok. Terima kasih, Dokter. Kasih seleb ya. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih. Oke, ya. Salam Terima sehat, kasih, Prof. Prof. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Oke, sama-sama ya, seleb ya. Iya, Prof. Terima kasih banyak, Prof.